Oke, adik-adik, kita lanjut bahas FR. Ya. FR itu sejenis file report. Cuma sekarang kita nggak boleh nyebut FR ya. Jadi kita ganti aja ke kisi-kisi biar lebih aman. Jadi di sini kita akan kita udah tahu ya tes CTSKD untuk beberapa sekolah ikatan dinas lain selain Kementerian Perhubungan udah berlangsung dan memang ada hasil dari live score ya live score yang udah kalian ketahui bahwasanya banyak yang gagal walaupun nggak semua ya tapi bahasanya banyak yang gagal. Tapi sebelumnya ini kedengeran nggak suara kakak? Kedengeran nggak? Kedengeran, Kak? Dengar, Kak. Aman ya? Oke dah. Aman. Pertama yang kita bahas itu adalah tes wawasan kebangsaan ya, atau TWK dengan jumlah soal itu sebanyak 30 soal atau 30 butir soal dan kalian udah nyiapin kertas dan pulpen atau HP mungkin buat nyatet? Udah belum? Sudah, Kak. Udah. Belum, Kak, belum. Yang belum silakan persiapkan dulu. Sabar, Kak. Sabar bentar, Kak. Oke. Silakan. Siap, sudah, Kak. Udah. Oke. Sudah, Kak. Siap, sudah. Ini ada himbauan nih, kalau ada yang tulisannya bagus nanti bisa dikirim di grup. Silakan, kerjasamanya kalian silakan. Tapi kalau bisa sih kalian tulis sendiri ya. Baik, pertama, saya ulangi yang kita bahas adalah TWK atau tes wawasan kebangsaan dengan jumlah soal yaitu 30 butir soal. Jadi yang harus kalian pelajari pertama atau kalian baca itu terkait dengan Undang-Undang 1945 yang terdiri dari pilar negara. Kemudian di sana ada soal terkait dengan perjanjian KMB atau konferensi meja bundar. Nah, ini sangat sering kali kelihatan di tryout juga kelihatan dan ternyata tes hari ini juga kelihatan. Jadi kalian harus pahami terkait dengan KMB atau konferensi meja bundar. Itu yang pertama. Sudah dicatat? Siap, sudah. Siap, sudah, Kak. Oke, kita lanjut. Yang kedua. Ini yang soal teori dulu ya, sebelum ke penalaran. Kemudian yang kedua, itu terkait dengan amandemen 1945 dan yang harus kalian pelajari adalah jumlah pasal yang diubah pada setiap amandemen. Nah, amandemen itu ada 4. Amandemen pertama, ada amandemen kedua, ada amandemen ketiga, dan terakhir itu adalah di amandemen keempat. Nah, kalian harus bisa menghafal pasal berapa aja yang di amandemen sampai ke amandemen keempat. Yang kedua, akan kalian catat. Sudah?
Sudah, Kak. Oke. Bentar. Ini ada tugas. Itu yang kedua ya. Kemudian kita lanjut. Yang ketiga, terkait dengan penalaran. Nah, yang harus kalian pelajari itu adalah perilaku bela negara. Nah, sikap-sikap yang bela negara ini seperti apa? Patriotisme, nasionalisme, itu silakan kalian baca-baca kembali contoh-contoh perilakunya. Kalian googling juga bisa, nggak masalah. Itu banyak ada di Google terkait dengan contoh-contoh perilaku bela negara. Dan bela negara itu ya kalian jabarkan lagi. Ada nanti soal nasionalisme, kemudian patriotisme, dan juga jangan lupa butir-butir dari sila-sila yang terkandung dalam Pancasila tentunya. Itu juga harus kalian pelajari. Dan kalian silahkan googling karena banyak contoh-contohnya di Google. Itu yang ketiga, terkait dengan perilaku bela negara. Udah? Udah dicatat? Sudah, Kak. Udah, Kak. Udah, Udah. Kak. Nah, yang keempat. Ini adalah soal bahasa Indonesia. Jangan kaget ya kalau ada soal bahasa Indonesia di TWK. Tapi estimasinya kurang lebih 3-5 soal aja. Nggak banyak kok. Jadi dari soal bahasa Indonesia ini yang harus kalian pelajari, yang pertama itu adalah kalimat efektif. Yang kedua, gagasan utama atau ide pokok. Nah, ini yang tadi di Zoom pertama kalian pertanyakan. Kak, gimana kalau ada soal panjang? Ya, ini terkait dengan gagasan utama atau ide pokok. Yang kedua tadi apa, Kak? Yang kedua tadi. Gagasan utama atau ide pokok. Pelan-pelan aja, Kak. Terlalu cepat. Oh iya, sorry. Makanya kalau ada yang ketinggalan, silakan aja dibicarakan. Udah. Poin yang pertama tadi apa, Kak? Yang poin pertama itu adalah kalimat efektif. Poin kedua, gagasan utama atau ide pokok. Udah? Siap, sudah. Lanjut, yang terakhir itu adalah kesimpulan paragraf. Ini soal-soal gampang lah. Kalau misalnya ada bahasa Indonesia nih ya. Ini yang poin ketiga, Kak. Boleh diulang nggak? Yang mana nih? Dari mana yang diulang? 3. Apa dari awal aja ya? Yang TWK itu yang pertama adalah KMB atau konferensi meja bundar. Itu harus kalian pelajari. Yang kedua, itu terkait dengan amandemen Undang-Undang 1945, terutama jumlah pasal yang diamandemen. Baik itu amandemen pertama, kedua, ketiga, sampai keempat. Itu harus kalian tahu. Kemudian, yang ketiga, soal penalaran di TWK itu terkait dengan perilaku bela negara. Di dalam perilaku bela negara, nanti juga kalian harus pelajari juga terkait dengan patriotisme, nasionalisme, dan juga perilaku-perilaku yang terkandung atau mencirikan sila-sila yang ada di Pancasila. Nah, 3 poin itu udah kalian catat? Izin bertanya, Kak, tadi yang amandemen apa, Kak? Yang amandemen itu jumlah pasal yang di amandemen itu kalian harus tahu. Dari amandemen pertama, kedua, ketiga, sampai dengan amandemen terakhir kan amandemen keempat. Ini amandemen Undang-Undang 1945.
Udah? Udah, Kak. Maaf Kak, sebelumnya Kak, bisa diulang nggak ya? Tadi sinyalnya agak putus-putus. Dari yang Iya mana? Kak, boleh diulang nggak Kak? Soalnya Halo, tadi ada tamu datang sebentar Kak. Kak, yang belum mencatat lengkap nanti bisa di-share di grup. Kak Dewa, silahkan lanjut aja. Oh Oh, iya, baik. boleh. Oke. Ada, Lanjut Kak. oke dah. Poin keempat yang bahasa Indonesia tadi ada 3 ya. Yang pertama itu adalah kalian harus mempelajari kalimat efektif. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa mencari gagasan utama atau ide pokok. Kemudian yang ketiga, kalian harus bisa menemukan kesimpulan paragraf. Nah, itu terkait dengan soal bahasa Indonesia yang ada di TWK. Sudah? Siap, sudah. Nah, kemudian yang kelima yang harus kalian pelajari itu adalah tugas dari MPR. Sudah? Sudah? Tugas dari siapa tadi, Kak? Tugas MPR. Sudah, Kak. Sudah. Poin keempat tadi boleh diulang Kak? Poin keempat tadi itu bahasa Indonesia. Terdiri dari kalimat efektif, kemudian mencari gagasan utama atau ide pokok, kemudian menemukan kesimpulan paragraf. Udah? Siap, sudah, Siap, Kak. udah Kak. Lanjut, poin kelima, itu kalian harus tahu tugas dari MPR. Udah? Siap, sudah. Lanjut ke tugas DPR. Udah? Siap, sudah Kak. Lanjut ke kewenangan Presiden sesuai dengan Undang-Undang RIS. RIS. Sesuai apa, Kak? Sesuai dengan Undang-Undang RIS. Kalian tahu Undang-Undang RIS? Siap, tahu, Kak. Apa kepanjangan RIS? Siap, tidak Kak. Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat, Kak. Republik Indonesia Serikat. Udah? Siap, Udah, Kak. Kemudian poin ke-6, balik lagi ke bela negara. Sudah? Sudah, Kak. Oke, lanjut ke TU atau Siap, tes sudah, Kak. intelijensia umum yang terdiri dari 35 butir soal. Lanjut ke TU ya. Yang pertama, kalian harus mempelajari perbandingan. Udah? Siap, sudah. Yang kedua adalah menemukan urutan posisi duduk. Mereka bisa boleh diulang nggak? Yang pertama, kalian harus mempelajari perbandingan. Udah? Udah, Kak. Sudah. Yang kedua, kalian harus mempelajari untuk mencari urutan posisi duduk. Udah? Izin bertanya, Kak. Urutan posisi duduk itu yang dimaksud peluang ya, Kak, ya? Betul.
peluang. Nggak cuma urutan posisi duduk sih, tapi rata-rata yang paling banyak keluar mencari urutan posisi duduk. Itu terkait dengan peluang. Udah? Kemudian yang ketiga, soal figural. Nah, figural itu ada beberapa jenis ya. Ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi, ada yang perbandingan, ada yang mencocokkan pola, ada yang imajinasi membuat suatu bangunan. Entah itu kubus, balok, segitiga, kayak gitu. Ya kalian paham lah, figural itu kayak banyak kok soal. Nanti di psikotes juga ada soal figural. Udah? Siap, Udah, sudah. Kak. Lanjut ke perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, ini matematika dasar lah. Masih gampang. Kalau angkanya sederhana, tapi kalau angkanya udah desimal atau persen, nah itu memang agak membutuhkan cara berpikir kalian dan kecepatan menghitung kalian. Tapi kalau angkanya sederhana ya gampang lah, nyari perbandingan senilai dan berbalik nilai. Udah, lanjut ke perhitungan sederhana. Tambah kurang bagi kali. Kalian harus cepat menjawab yang kayak gitu tuh. Tapi emang bahasanya perhitungan sederhana, tambah kali bagi kurang. Tapi angkanya yang nggak sederhana biasanya. Biasanya pakai pecahan, pakai desimal, atau angka limit. Nah, itu yang harus kalian hati-hati. Udah? Sudah, Kak. Lanjut ke tidak lain dan tidak bukan deret aritmatika. Nah, ini paling sering kelihatan. Biasanya 3-4 soal itu ada deretnya. Syukur-syukur Apa dia? kalian Ulang Kak, apa dia Kak? deret aritmatika. Ini syukur-syukur kalian dapat angka sederhana. Kalau misal pola kalian dapat ataupun juga angka desimal atau pecahan itu agak sulit. Setelah deret, kalian wajib mempelajari anonim. Udah? Sudah. Lanjut ke numerik. Sudah? Apa Sudah, tadi, Kak? Kak? Numerik. Sudah? Lanjut ke soal cerita. Bisa soal cerita, bisa membaca tabel, bisa membaca grafik, bisa membaca diagram. Kalian harus cepat menjawab ini. Nah, tips dari kakak caranya adalah mencocokkan jawaban. Itu tips paling gampang buat soal cerita. Udah? Boleh diulang, Kak? Yang soal cerita? Iya. Iya, Kak. Yang soal cerita itu terdiri dari soal cerita, kemudian soal tabel, soal grafik, dan juga soal diagram. Ini yang kakak maksud tabel, grafik, diagram ini adalah cara membacanya. Biasanya gitu. Udah? Siap, sudah, udah, Kak. Terakhir itu adalah antrian. Sama dengan peluang. Sama kayak peluang. Ini mencari posisi antrian. Nggak cuma antrian. Biasanya soal tentang usia. Biasanya soal tentang saudara, adik, kakek, paman, kayak gitu. Jadi
Ini juga termasuk dengan penalaran logika kalian sih buat menemukan jawaban itu nanti. Sudah? Sudah, Kak. Kita lanjut ke TKP. Atau tes Sudah, Kak. karakteristik pribadi. Lanjut ke TKP ya. Sudah? Sudah? Sudah, Kak. Siap, sudah, Kak. TKP bisa kalian pelajari di soal-soal yang udah kakak berikan. Terus ada penekanan di sini dari yang infoin ke kakak. Ada soal TKP yang narasinya nggak terlalu panjang, tapi jawabannya yang mirip-mirip. Paham nggak maksudnya nih? Kayak ngejebak ya, Kak? Betul. Jadi jangan sampai terkecoh. Siap, Walaupun Kak, siap. soalnya atau narasinya pendek, jawabannya jangan sampai terkecoh. Kemudian sikap kita pada situasi tertentu. Bentar ya, ada Kak, dari soal-soal apa aja tadi, Kak? Yang mana? Yang apa? Yang TKP tadi, Kak? Yang TKP tadi. Yang mengicoh itu. Tulisan yang bagus kirim di grup. Tulisan yang bagus kirim di grup. Yang tulisannya bagus, tolong di-share. udah dicatatkan tadi untuk TKP banyak pelajari yang kakak sampaikan di soal-soal tersebut karena TKP ini tidak bisa kita deskripsikan soalnya. Jadi yang menyampaikan hari ini juga agak sulit memprediksi. Yang pasti narasi yang tidak terlalu panjang itu jawabannya mengecoh. Kalian harus cerdas dalam memilih jawaban. So, waktu kita tinggal lagi dikit, tinggal lagi 8 menit. Dari yang kakak sampaikan tadi, ada yang kurang jelas? Silakan sebelum kita akhiri. Jelas, Kak. Sudah jelas? Alhamdulillah udah jelas. Oke, Jelas, sip. Kak. Alhamdulillah. Catatan yang bagus, tulisan yang bagus nih ada masukan, silahkan di-share di grup yang udah kita bagi grupnya ya. Yang udah kita bagi. Grup inti kita jamin dulu karena ini persiapan SKD, jadi ke grup yang dibagi aja ya. Siap, Kak. Oke, mungkin itu yang dapat kakak sampaikan. Tetap semangat kalian, tetap siapkan diri dan jangan sampai kalian terbebani atau stres. Dan ketika masuk ke ruangan CAT SKD, kakak harap kalian jangan gugup. Kalau kalian gugup melihat pesaing kalian, jangan dilihat. Bukan mental kita, ya. Dan sampai kalian kalah sebelum bersaing. Jadi, Jadi, izin bertanya, Kak. ya silakan. Pas kita masuk ke ruangan SKD itu bawa pensil aja ya, Kak? Pensil sama kartu ujian. Oh. Berarti KTP, itu KTP bawa juga, Kak? Biasanya Atau Kia KTP, gitu? biasanya KTP disuruh Izin dimasukin bertanya, ke Kak. kantong Fotokopi meja. KTP bawa enggak? Jadi kita nanti pakai badge ya, Kak? Untuk kartu ujiannya. Gimana? Pakai badge ya? Ya, untuk ulangan sekolah. Oh enggak usah. Jadi, Kak, Bawa aja. Nggak usah di mapin. Posisi duduk seperti gimana ya, Kak? Sesuai nomor apa? Iya. Nanti di meja kalian ada ininya.
Posisi duduknya buat diajak, kalian. Bang. Itu maksud kayak gitu yang di CTU nomor 2 mungkin Kak. Nanti pas registrasi kan kalian dikasih PIN sama nomor tuh. Nanti kalian cocokin dengan meja kalian. Kita nyari sendiri atau dibimbing nggak? Biasanya diarahin sih sama pengawas. Ini ada lagi? Belum kakak tutup? Katanya Kak, kalau misalnya kita waktunya sudah mepet, kita belum menjawab itu, apa strategi atau trik terbaiknya Kak? Gimana? Kan misalnya kita udah mepet nih waktu ujiannya, tapi kita ada beberapa soal yang belum kita jawab gitu kan, biasanya kita bakalan panik nih. Nah gitu kita gimana ngatasinya Kak? Kita ngisinya tuh triknya pakai trik seperti apa? Jawab C aja. Yang kayak di buku yang kakak buat dulu. Kan udah tak kasih tahu tips dan triknya. Jawab C, Kak. Ya. Jangan ngaca A, B, C, D, E. Jangan cap cip cup. Udah jawab C aja. Semua jawab C yang kalian nggak tahu. C for C. Saya Kak izin tanya Kak. Ya. Apabila pada saat pelaksanaan tes SKD dan waktunya itu sudah habis tapi kita belum menyimpan men-save kerjaan kita, apakah itu tersave otomatis atau tidak tersimpan Kak? Waktu habis tapi nggak klik finish gitu. Iya. Otomatis. Otomatis tersave atau nggak kesimpan Kak? Otomatis langsung keluar nilai kalian. Oh siap. Izin nanya Kak, Ya. kalau untuk itu catat nilainya di akhir atau catat gimana? Nilai akhir atau apa ya? Catat nilai. Ya. Catat nilai nggak pas kamu udah klik finish, keluar nilai udah dicatat di belakang kartu ujian tuh. Oh, berarti aman kita sudah finish langsung keluar ya Kak dari situnya. Pastinya. Hasilnya langsung keluar ya Kak. Langsung. Kita bisa langsung tahu gugur atau enggak Kak ya? Iya. Bisa banget. Waduh, berat Cok. Jangan dipikir lah. Jangan. Iya. Jalani aja. Mental itu. Kalau izin tanya Kak, kalau semisal waktu tes SKD-nya itu udah habis tapi belum kita klik finish itu gimana itu Kak? Langsung keluar otomatis nilai kalian. Dianggap udah selesai kalau waktu habis. Semoga saja Kak lulus. Pasti lulus kalau kalian persiapannya matang. Nggak ada yang nggak mungkin. Amin. Kak izin bertanya Kak, ini saya nengok dekat status pendaftaran saya kan ada nih bacaan cetak kartu pendaftaran Dikdin. Itu maksudnya apa Kak? Dari kemarin bingung mikirinnya. Itu maksudnya apa gitu. Kalian ikut cetak yang kartu ujian. Daftar sekolah perhubungan kan? Iya Kak, daftar sekolah perhubungan. Ya, cukup yang kartu ujian aja. Yang kalian cetak. Yang lainnya nggak usah. Berarti cetak kartu peserta ujiannya kan udah lewat tanggal 6 nih Kak. Ya. Itu sekali aja kan Kak? Ya. Kak, makasih Kak. Yuk. Kak, mau bertanya Kak? Ya. Kan sebelum tanggal 6 kan sudah Kak cetak kartu. Nah, sudah tanggal 6 disuruh cetak kartu. Itu sama aja Kak, gimana? Kalau sama
Gak apa-apa ya kak. Apa-apa. Bisa cetak ya kak. Ada lagi? Makasih kak. Tinggal 1 menit terakhir. Udah habis kak dah. Makasih kak. Oke. Kakak tutup ya. Ya, Kak. Ya, Kak. Kak. Ya, Terima kasih, Kak. Makasih kak. Makasih Kak. Ya, Makasih, makasih Kak. kak. Terima kasih kak. Ada bocoran soal Kak. Semangat guys. Semangat. Yuk, semangat. Kamsia kak. Kamsia. Barangkali ada yang tanggal 9 Sabi lah share-share jadi soalnya. Tadi lah sharing ya kan. Kalian di grup berteman apa bersaing ini? Berteman nggak? Berteman kan nggak di sekolah kan? Di grup ada yang ngambil praktek Aceh kan? Lalu satu daftarnya di satu sekolah yang sama ya, pantas saingan kalau enggak ya. Bersaing kan? Oke dah kakak tutup ya. Selamat malam. Ya Kak.